Setiap hari, kamu memiliki jutaan pikiran, namun seringkali kamu tidak menyadari keberadaan mereka dan langsung mempercayainya. Kamu punya jutaan pikiran setiap hari, tapi seringkali kamu bahkan gak sadar akan pikiran-pikiranmu sendiri. Kamu langsung percaya saja. Kita itu sebenarnya seperti berlayar melalui pikiran-pikiran kita, seperti ikan berenang di air, tanpa menyadari bahwa cara kita berpikir mempengaruhi pandangan kita terhadap dunia. Kadang-kadang kita memperhatikan pikiran-pikiran yang gak kita suka, dan kita berjuang dengan apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Terkadang, kita melawan pikiran-pikiran ini, tapi bilang ke diri sendiri, aku bukan orang bodoh, aku orang paling pintar di dunia, nggak selalu bikin perasaan lebih baik. Perjuangan ini bisa bikin kita terjebak dalam lingkaran pikiran berlebihan dan obsesi terhadap pikiran-pikiran atau kekhawatiran tertentu, yang bisa menguras energi dan perhatian kamu. Pikiran-pikiran kita bertindak seperti kacamata, yang membantu kita memahami dunia. Kalau kamu mikir dunia ini tempat yang mengerikan dan jahat, itu yang akan kamu lihat. Kalau kamu percaya orang pada dasarnya baik, itu yang akan kamu temukan. Di video ini, kamu bakal belajar gimana caranya lepas dari pikiran-pikiran kamu. Kamu bakal menemukan gimana cara mengamati pikiran-pikiran kamu daripada cuma melihat dari dalam, gimana cara melepas kacamata pikiran kamu, dan memutuskan apakah kamu mau mempertahankannya, atau memilih sepasang lain. Keterampilan ini disebut difusi kognitif, membedakan antara memiliki pikiran dan membenaminya. Difusi kognitif adalah salah satu cara untuk mengelola emosi dan mengatasi depresi, serta kecemasan. Kalau kamu pengen meningkatkan kesehatan mental kamu, belajar difusi kognitif bisa membantu kamu memisahkan diri dari pikiran-pikiran kamu, memberikan kamu kendali atas mereka daripada membiarkan mereka menguasai hidup kamu. Kemungkinan besar, kamu kenal seseorang yang berjuang dengan penyakit mental. Tapi banyak orang merasa cemas dan ragu-ragu tentang gimana cara membantu. Semua orang perlu belajar keterampilan ini, tapi jarang diajarkan. Untuk memahami difusi kognitif, kita pertama-tama perlu memahami fusi kognitif. Otak kamu adalah mesin kata. Terus-menerus berpikir dan mengucapkan hal-hal. Melihat melalui lensa pikiranmu disebut fusi kognitif, di mana kamu terjebak dengan pikiran-pikiran kamu dan percaya pada mereka secara otomatis. Fusi kognitif berarti membenamkan diri dalam setiap pikiran yang melintas di pikiran kamu tanpa dipertanyakan. Di episode ini, kita bakal bahas cara mengenali semua pikiran kita dan memisahkan diri dari mereka. Kamu bakal belajar memilih selektif pikiran atau keyakinan mana yang ingin kamu tindak lanjuti, daripada membiarkan pikiran bawah sadar acak mengatur suasana hati, pilihan, dan kebahagiaan secara keseluruhan kamu. Biarkan aku ilustrasikan fusi kognitif dan difusi dengan sebuah cerita. Aku pernah bekerja dengan seorang pemuda bernama Budi yang mengalami kecemasan sosial parah. Meskipun memiliki sekelompok teman yang baik, Budi jadi cemas ketika menghabiskan waktu bersama mereka. Di pesta, dia khawatir tentang mengucapkan sesuatu yang salah atau menyakiti perasaan seseorang. Kalau dihadapkan pada pilihan antara ikut kegiatan bersama teman, dia panik, khawatir membuat keputusan yang salah. Budi terfusi dengan pikirannya dengan dua cara. Pertama, dia menggunakan semua energinya hanya untuk mengusir pikiran cemasnya. Justru pikiran cemasnya itu yang membuatnya terjebak pada pikiran itu daripada menikmati waktunya bersama teman-teman. Kedua, dia memiliki aturan tak tertulis bahwa dia nggak boleh membuat siapapun merasa buruk, yang nggak dia sadari. Ketika Budi menjelaskan kecemasannya tentang mengucapkan sesuatu yang salah atau menyakiti perasaan seseorang, aku tanya apakah dia punya aturan di kepalanya bahwa dia nggak boleh membuat siapapun merasa buruk. Dia sadar bahwa memang dia punya aturan itu, yang mempengaruhi banyak keputusannya, seperti tetap berada dalam hubungan yang tidak bahagia untuk menghindari menyakiti perasaan pacarnya. Memahami aturan internal ini dan belajar mengenali serta memisahkan dari pikiran-pikiran kita bisa membantu kita menavigasi kehidupan dengan lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan mental kita. Budi memberi aku contoh lain. Kalau makanan di restoran jelek atau dimasak tidak sesuai, dan pelayan bertanya bagaimana rasanya makanan itu, dia selalu bilang, enak, meskipun itu bohong. Budi nggak sadar bahwa dia mengikuti aturan tak tertulis, aku nggak boleh membuat siapapun merasa buruk. Aturan ini, yang bahkan dia nggak sadari, membuatnya mengalami kecemasan yang signifikan. Dia sudah internalisasi pikiran ini dan percaya padanya tanpa menyadarinya. Dalam kasus Budi, dia terjebak dengan pikirannya, yang menghalangi dia untuk hadir dengan teman-temannya.
Ketika kita membeli pikiran kita dan percaya pada semua yang kita pikirkan, itu membuat perubahan jadi sulit. Antidotanya adalah belajar untuk memperhatikan pikiran kita tanpa membenaminya. Kamu belajar untuk mengamati pikiran kamu daripada melihat melalui mereka, mengakui diri kamu sebagai pemikir di mana pikiran-pikiran ini terjadi. Ketika Budi menyadari aturan tak tertulisnya, dia menyadari betapa mustahilnya itu dan bagaimana aturan itu menghambat hubungannya. Sebelum menyadari aturan tersebut, dia merasa harus membuat semua orang merasa baik, atau dia orang yang buruk. Setelah mengidentifikasi aturan ini, dia bisa melihat bahwa itu hanya sebuah pikiran dan tidak terlalu membantu. Dia menggantinya dengan keyakinan yang lebih konstruktif. Aku nggak bisa mengontrol perasaan orang lain, tapi aku menghargai untuk menjadi orang yang baik dan tegas. Perubahan ini membantu dia merasa lebih sedikit cemas di pesta dan memungkinkannya fokus untuk hadir dan menikmati waktu bersama. Difusi kognitif, konsep memisahkan diri dari pikiran kita, mungkin sulit untuk dijelaskan tapi lebih mudah didemonstrasikan melalui pengalaman. Sekarang, aku akan memberikan 4 latihan untuk membantumu memahami bagaimana cara mengamati pikiranmu daripada terlarut di dalamnya. Latihan pertama, biasanya dilakukan terhadap pemikiran negatif tentang diri sendiri, tapi aku nggak akan melakukannya di sini di YouTube untuk menghindari menimbulkan reaksi tak terduga pada siapapun. Kita akan melakukan versi yang lebih ringan. Selama 1 menit ke depan, catat atau ucapkan keras pikiran-pikiran yang melintas di pikiranmu. Misalnya, kamu mungkin berpikir, aku nggak ngerti ini, atau, aku nggak sedang mikir apa-apa. Perhatikan setiap pikiran saat muncul. Sekarang, ambil salah satu dari pikiran ini dan awali dengan, aku sedang memikirkan bahwa. Tahan sebentar dengan pikiran ini. Bisakah kamu mengamati pikiran tersebut sebagai sesuatu yang sedang kamu alami saat ini? Ulangi latihan ini, tapi kali ini tambahkan frasa, aku perhatikan bahwa aku sedang memikirkan bahwa. Misalnya, aku perhatikan bahwa aku sedang memikirkan bahwa ini membosankan. Apakah kamu memperhatikannya? Apakah kamu merasakan adanya pemisahan atau jarak antara dirimu dan pikiran tersebut? Coba amati dirimu memiliki pikiran sambil juga memperhatikan pikiran lain yang muncul, mungkin pikiran tentang pekerjaan atau berapa lama lagi ini akan berlangsung. Perhatikan mereka dan kemudian perhatikan dirimu memperhatikan mereka. Latihan ini adalah difusi kognitif, melihat pikiran-pikiranmu daripada melihat melalui mereka. Kamu adalah orang yang mengalami pikiran dan emosi, mereka adalah pengalaman yang kamu miliki, bukan kebenaran mutlak. Kamu bisa memiliki pikiran tanpa menerima mereka sebagai kebenaran. Metode lain untuk memisahkan dari pikiran adalah memberi mereka nama. Beberapa orang telah merasa membantu untuk menamai awan hitam pikiran negatif mereka sebagai pikiran negatif, atau dengan memberi nama karakter tertentu. Misalnya nama Justin. Ketika pikiran negatif itu muncul, kamu bisa bilang, "Oh, si Justin muncul lagi dalam pikiran saya hari ini." Ketika kita memberi nama pada pikiran kita, kita mengakui mereka tanpa tergabung dengan mereka, sehingga menciptakan jarak. Bagi Budi, ini bisa berarti mengenali pikiran seperti, aku canggung, dan menyadari bahwa memikirkannya tidak membuatnya menjadi kenyataan. Budi kemudian bisa mengakui pikiran tersebut, berkata, "Halo, pikiran," dan memutuskan apakah itu berguna baginya saat itu. Kalau tidak, dia bisa memilih untuk fokus mendengarkan temannya saja, menerapkan teknik difusi kognitif lainnya yang disebut, berterima kasih pada pikiranmu. Berikutnya, ada latihan menyenangkan lain yang sering digunakan dalam terapi penerimaan dan komitmen, ACT, yakni dengan menggunakan suara-suara yang lucu. Ambil pikiran kuat seperti, aku nggak bisa pergi ke pesta itu kalau aku merasa cemas, dan ucapkan dengan berbagai suara aneh. Latihan ini membantu mengurangi intensitas pikiran dengan mengubahnya menjadi latihan yang menyenangkan, menunjukkan difusi kognitif dalam tindakan. Secara simbolis, meletakkan pikiran pada objek juga bisa membantu. Tulis pikiran di atas kertas dan bayangkan menggumpalkannya, membakarnya, atau bahkan menulisnya di objek fisik seperti batu. Teknik ini membuat pikiran menjadi nyata dan memungkinkan kamu untuk menyingkirkannya secara fisik ketika mereka tidak lagi berguna. Ingat, adalah normal memiliki berbagai banyak pikiran di sepanjang hari, termasuk yang negatif atau mengganggu. Otakmu menghasilkan pikiran tanpa henti, itu yang dilakukan otak.
Kuncinya adalah memilih secara sadar pikiran mana yang ingin kamu terima dan bertindak atasnya. Proses ini memberikan kekuatan kepadamu untuk hidup sesuai dengan nilai-nilaimu daripada dikendalikan oleh pikiran acak. Pada intinya, difusi kognitif memberikan kebebasan untuk bertanya, apakah percaya pada pikiran ini meningkatkan hidupku? Ini adalah inti dari ACT, membebaskan dirimu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilaimu daripada terjebak oleh pikiran yang lewat begitu saja. Bandingkan ini dengan terapi perilaku kognitif, CBT, di mana fokusnya adalah menantang pikiran-pikiran yang terdistorsi. Meskipun CBT bisa bermanfaat dalam situasi tertentu, ACT memperkenalkan difusi sebagai alat tambahan. Daripada terus-menerus berjuang melawan pikiran, ACT mengajarkan kita untuk memisahkan diri dari mereka dan secara sadar memilih tindakan berdasarkan nilai-nilai kita. Dengan mengakui pikiran sebagai sekadar pikiran, kamu bisa memutuskan apakah mereka sejalan dengan nilai dan niatmu. Latihan ini memungkinkan kamu untuk hidup berdampingan dengan pikiran tanpa merasa terpaksa untuk bereaksi atau menekan mereka. Selamat mencoba.